Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang. Hari ini hari Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Hidup dalam Kekhawatiran, yang akan kita ambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 34. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Berbicara kepada kami Tuhan, tuntun kami di setiap langkah kehidupan kami. Dan di dalam mengupas kebenaran ini, tuntun kami, sehingga kami mengerti dan boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami terima firman-Mu dengan hati terbuka, penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Ayat 25. Karena itu aku, Yesus berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu, ini pertanyaan dan statement yang penting, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 26. Dia suruh kita memperhatikan sebuah perbandingan dalam hal ini. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan yang tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun, diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Konklusinya yang berikut ini. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita melebihi jauh dari segala burung yang dikumpulkan bersama-sama di dunia ini. Kita jauh melebihi mereka. 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Perhatikan ayat 30 ini sebagai lanjutan daripada ayat yang ke-26 tadi, untuk memastikan kepada kita kenapa kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan ini. 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu yang barusan kita ucapkan itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan di dalam ayat 30 tadi dikatakan orang yang kurang beriman, bukan? Kurang percaya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan pikiran kepada hari besok menyebabkan kesusahan yang belum tentu ada, karena kita belum tentu hidup menit berikutnya, detik berikutnya, karena hidup ini adalah anugerah. Jangan sampai beban pikiran kita ditambahkan dengan sesuatu ketidakpastian yang belum tentu ada. Nah, kekhawatiran ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah dosa. Kenapa? Karena kekhawatiran disebabkan oleh kurangnya iman, seperti yang dikatakan tadi, atau tidak adanya keyakinan akan firman Allah
Kita membaca, tapi kita tidak yakin. Kita membaca, kita merenungkan, dan kita memiliki firman di dalam hati kita, namun tidak beriman kepada firman yang kita miliki itu. Meski sudah menyadari hal ini, namun banyak orang Kristen sulit mengatasi dosa yang satu ini dan tetap saja hidup dalam kekhawatiran. Bagaimana besok? Bagaimana lusa? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Padahal kita nggak ada jawabannya karena kita tidak memegang hari besok. Hari besok dipegang oleh Tuhan yang Maha Tahu. Kita harus berpegang kepada Dia yang serba tahu, yang Maha Tahu, sehingga kita merasa nyaman di dalam hati kita dan percaya pada waktu kita berserah kepada Dia. Renungkanlah sejenak hal-hal yang pernah kita khawatirkan. Berapa banyak dari hal-hal yang kita khawatirkan tersebut betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Dan berapa banyak hal yang terjadi namun tidak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Kita cenderung mencemaskan apa yang mungkin, hanya mungkin akan terjadi. Namun dalam kenyataannya tidak pernah terjadi. Khawatir itu ibarat kita memasukkan diri kita terlebih dahulu ke dalam penjara, yaitu penjara kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Kalaupun kekhawatiran itu terjadi, kita terpenjara sekali lagi di dalam kekhawatiran. Yang sekarang bukan kekhawatiran namanya, tapi masalah. Khawatir itu belum terjadi. Waktu itu terjadi masalah, di mana kita harus mencari solusi untuk menyelesaikannya. Kita 2 kali terjerembab ke dalam penjara. Sebelum terjadi dan pada waktu terjadi. Kenapa kita harus melakukan itu? Yang harus dirubah sesuai Roma 12 ayat 2 adalah pola berpikir itu sendiri sehingga kita melihat jauh ke depan kepada Dia yang mengetahui. Saya pernah membaca tentang seorang peterjun payung dari angkatan bersenjata Amerika Serikat yang telah melakukan lebih dari 50 kali penerjunan dengan sukses tanpa mengalami cedera yang serius sekalipun. Namun pada hari pertamanya di rumah setelah dipensiunkan dari angkatan bersenjata, ia tersandung sebuah karpet. Kemudian jatuh menubruk meja sehingga 4 tulang rusuknya patah. Bayangkan, ia sangat mengkhawatirkan penerjunannya, namun tidak satu pun terjadi dari segala sesuatu yang dikhawatirkannya. Dia oke-oke saja, tidak pernah patah tulang. Malah apa yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah dikhawatirkannya, justru terjadi. Yakni tersandung karpet dengan patah tulang rusuk 4 buah. Kita tidak pernah tahu. Saya beberapa kali menyaksikan orang yang sedang khotbah, sedang memuji Tuhan sebagai worship leader, jatuh mati. Kita tidak tahu detik berikutnya. Ini adalah anugerah. Kehidupan itu anugerah. Karena itu kita harus memikirkan saat ini, detik ini. Karena itu yang diberikan kepada kita. Dan di luar itu kita tidak ada kontrolnya. Itu adalah anugerah kalau masih bisa hidup detik berikutnya. Jadi untuk apa kita khawatir? Yesus berkata bahwa khawatir itu sia-sia. Karena kekhawatiran tidak akan mengubah apapun. Tertulis dalam Matius 6 ayat 27 tadi. Tidak akan mengubah apapun. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sasta saja pada jalan hidupnya? Ini dipertanyakan dalam ayat 27 tadi. Kita harus ingat bahwa Bapa Surgawi tahu betul, tahu secara persis keadaan kita dan selalu menjagai kita. Seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 28-34 tadi. Kita harus yakin bahwa Dia akan memenuhi semua kebutuhan kita, apapun yang terjadi esok. Jadi, lebih baik bila kita berlaku bijak dan percaya kepada Tuhan. Coba perhatikan, kita datang dengan telanjang. Antara kedatangan kita di dunia sampai hari ini, sekian tahun dalam kehidupan kita, dari tidak ada segala sesuatu yang kita miliki ini, bukankah sebuah anugerah dan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita? Berapa sering kita mengucapkan syukur atas segala sesuatu yang kita miliki? Coba pergi ke garasi, Anda punya mobil. Coba lihat badan kita sana, kita punya pakaian. Coba ke dapur, kita punya makanan, kita punya tempat tinggal dan sebagainya. Namun di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari kita khawatir dan mengeluh. Sekalipun jika kita mau bersedia menghitung berkat, kita tahu hidup kita sangat diberkati.
Tapi tidak itu yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan adalah mengeluh karena keserakahan yang ada di dalam hati yang jahat, kata Alkitab. Kita tidak memperhatikan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita ini. Kita justru mengabaikan segala berkat yang Tuhan limpahkan, termasuk kesehatan yang ada pada kita, dengan mengeluh kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, dan sebagainya ini. Tahun 2023 ini kita harus membuat sebuah perubahan yang telak, yang nyata, perubahan yang membuahkan sesuatu sesuai dengan pertobatan kita itu di tahun 2023 ini. Ingat, kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah. Bahkan kekhawatiran akan menambah masalah di atas masalah yang sudah ada. Jadi janganlah menjadi orang yang suka khawatir. Nah, kalau kekhawatiran itu dapat menambah jumlah umur, jumlah hari kehidupan, silakan khawatir. Kalau kekhawatiran itu dapat menyelesaikan masalah, go ahead and be worried day and night. But if it doesn't help you, why worry? Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa orang Kristen tidak perlu khawatir. Titik. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, kita diperintahkan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi sebuah jalan dibukakan untuk berkomunikasi jika sesuatu masuk ke dalam alam pikiran kita, ke dalam hati kita, dan mulai khawatir. Justru pada detik itu Tuhan berkata, bawa itu ke dalam doa. Ini sebuah solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha tahu. Dia juga punya solusinya bagi kita. Sayangnya, kita menutup pikiran kita untuk melakukan solusi yang dianjurkan oleh Tuhan bagi kita. Dalam kitab suci ini, kita belajar bahwa kita harus membawa semua kebutuhan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa daripada memikirkannya dan mengkhawatirkannya. Toh tidak ada jawabannya, tidak ada solusinya. Yesus mendorong kita untuk tidak mengkhawatirkan kebutuhan fisik kita seperti makanan, pakaian, minuman, dan sebagainya ini. Jika kita memiliki khawatir dan tidak memiliki solusi, berdoa. Justru karena berdoa, Tuhan yang Maha Tahu akan mewahyukan itu kepada kita, sehingga kita mendapatkan sebuah jawaban dalam bentuk solusi. Kuncinya, lakukan pada saat Tuhan menaruh jawaban itu di dalam hati kita. Yesus meyakinkan kita bahwa Bapa Surgawi kita akan memenuhi segala kebutuhan kita. Matius 6 ayat 25 sampai 34 tadi. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Bagaimana seseorang mengatasi kekhawatiran yang seharusnya tidak menjadi bagian dari kehidupan orang percaya? Bagaimana cara mengatasinya jika kekhawatiran ini muncul? Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, kita diperintahkan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kita. Dan tadi dalam Filipi 4 ayat 6, bawa itu ke dalam bentuk doa. Sudah ada dua jawaban, saran yang diberikan kepada kita. Tinggal kita lakukan. Tuhan tidak ingin kita menanggung beban masalah apapun. Sebaliknya, serahkan itu kepada Tuhan dalam doa. Dalam ayat ini, Tuhan menyuruh kita untuk menyerahkan semua kekhawatiran dan keprihatinan kita kepadanya. Mengapa Tuhan ingin menanggung masalah kita? Alkitab mengatakan itu karena Dia peduli kepada kita. Because He cares about us. Tuhan peduli dengan segala sesuatu yang terjadi pada kita. Tidak ada kekhawatiran yang terlalu besar ataupun terlalu kecil untuk diperhatikan oleh Tuhan. Ketika kita memberikan masalah kita kepada Tuhan, Dia berjanji untuk memberi kita damai sejahtera yang melampaui segala akal budi ini. Filipi 4 ayat 7. Anak-anak juga datang kepada kita selaku orang tua atau kepada guru, mengutarakan kesulitan mereka, mengutarakan pikiran mereka, kekhawatiran mereka.
Orang tua akan mengambil alih kekhawatiran mereka dengan memberikan penghiburan dan jalan solusi kepada anak tersebut. Sehingga anak dapat merasa tenang, merasa nyaman berada di dalam hadirat orang tuanya. Demikianlah kita di hadapan Tuhan, di dalam hadiratnya. Kita harus merasakan kenyamanan tersebut. Kecuali kita memfokuskan diri kita hanya kepada masalah, sehingga masalah tersebut terlihat begitu besarnya, dan Tuhan tidak terlihat atau hanya kecil. Di dalam hal inilah kita membuat kesalahan, dan kita harus merubah pola berpikir tersebut. Tentu saja, bagi mereka yang tidak mengenal juru selamat, kekhawatiran dan kecemasan menjadi bagian dari kehidupan. Mereka dihimpit oleh pola berpikir duniawi. Tetapi bagi mereka yang telah memberikan hidup mereka kepada Tuhan, Yesus berjanji. Dia berkata seperti ini di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan. Ajakan sang juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Engkau akan merasa nyaman. Kenapa enggak mau? 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini janji sang juru selamat, tawarannya yang diberikan kepada kita. Nah, sekarang kita harus meresponi, mau atau tidak. Powernya, kuasanya ada pada kita untuk menentukan. Pertanyaan berikutnya seperti biasa, yang harus kita ajukan karena kita ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Mengapa Alkitab berulang kali mengingatkan kita untuk tidak perlu khawatir? Kenapa? Alkitab terus-menerus mengatakan ini. Karena hukumnya secara umum Tuhan tahu manusia itu hidup selalu dalam kekhawatiran di dalam hal ini. Karena itulah Alkitab ini mengingatkan kita untuk tidak perlu khawatir terus-menerus. Apakah khawatir dapat mempengaruhi keadaan fisik kita sehingga Tuhan ingin mengingatkan kita untuk jangan terus-menerus khawatir karena dapat merusak kesehatan tubuh jasmania kita ini. Fisik kita dapat terganggu. Bagaimana dengan efek khawatir? Kita sering mendengar ungkapan khawatir sakit. Setiap daripada kita pernah memikirkan hal-hal ini, khususnya pada waktu seseorang kita kenal, anggota keluarga, teman dekat, meninggal. Ini sedikit banyak mempengaruhi pola pikir kita. Kita sepintas akan memiliki kekhawatiran. Khawatir sakit. Tetapi apakah kita benar-benar khawatir sampai kita sakit? Nah, ada bukti yang kuat yang menghubungkan antara kekhawatiran dengan stres dan penyakit fisik. Terutama mengingat bahwa ada hubungan yang kuat antara stres dan kekhawatiran. There is a relation between stress and worry. Research mengatakan hal yang seperti demikian. Misalnya, sebagian besar kekhawatiran modern kita melibatkan bencana stres ringan yang dikenal sebagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini didefinisikan sebagai tuntutan yang menjengkelkan kita setiap hari. Ada aja yang menjengkelkan kita. Yang membuat kita frustrasi dan menyusahkan, yang menjadi ciri transaksi sehari-hari dengan lingkungan di mana kita hidup dan berada. Dan contoh-contohnya termasuk kita lupa menaruh barang kita di mana, lantas kita menjadi jengkel, kita menjadi kesal, kita menjadi khawatir dan sebagainya, pikiran negatif muncul dan sebagainya. Kemacetan lalu lintas, cuaca buruk, argumen, kekecewaan yang muncul di dalam persahabatan, kurang tidur, dan sebagainya. Ini masalah-masalah sehari-hari yang kita alami, yang mempengaruhi stress level kita. Dan karena itu jika terjadi setiap hari, akan mempengaruhi fisik kita secara keseluruhan.
Dalam sebuah studi tentang hubungan antara masalah sehari-hari dan gejala flu. Ingat, masalah sehari-hari dan flu. Gejala flu biasa ya, dalam sampel pasangan dari daerah Stony Brook di New York. Psikolog Arthur Stone dan rekannya menemukan bahwa pelaporan masalah sehari-hari meningkat dalam frekuensi 3 hingga 4 hari sebelum timbulnya gejala flu biasa. Bayangkan itu. Mereka menyimpulkan bahwa stres dari masalah sehari-hari mungkin telah memicu gejala flu biasa dengan mengkompromikan tingkat sistem kekebalan tubuh. Sebuah temuan yang sejak saat itu telah direplikasikan dalam sejumlah penelitian lainnya. Istilah yang sering kita dengar adalah sakit karena kecapean. Berapa sering kita mendengar, khususnya di tengah-tengah kita orang Indonesia, dia sakit karena kecapean, aku sakit karena kecapean kali, jadi flu. Nah ini dari research ini dikatakan seperti itu, stress level meningkat. Begitu meningkat tinggi 3-4 hari sebelum mengalami flu biasa. Stress level ini mempengaruhi kesehatan kita. Di dalam hal ini, karena imun sistem akan menurun. Dari hasil penyelidikan ditemukan adanya sebuah korelasi yang kuat antara masalah sehari-hari dan frekuensi kekhawatiran. Di mana kekhawatiran itu sendiri dapat meningkatkan hormon stres. Hormon stres itu seperti adrenalin, noradrenalin, kortisol, ACTH, dan sebagainya ini. Jika seseorang memelihara kekhawatirannya dengan khawatir secara terus-menerus, dimulai pagi hari saat ia akan berangkat ke kantor, dan selama perjalanan menuju kantor, ia senantiasa marah karena keadaan kondisi di freeway, jengkel dan kesal, serta frustrasi menghadapi kemacetan yang ada. Orang lain yang mengendarai mobil ugal-ugalan serta bisingnya freeway. Dan setibanya di kantor, ia mulai harinya dengan keadaan sudah stres terlebih dahulu. Dia membawa level stresnya itu ke dalam kantor. Akibatnya tidak baik bagi teman-teman sekerjanya, rekan-rekan kantor. Bukankah keadaan ini sangat merugikan kesehatannya, bahkan persahabatannya, bahkan performance kerjanya, kinerja kerjanya itu sendiri. Tekanan darahnya meningkat, pikirannya yang tegang, mood yang berubah. Sering terjadi, mood yang berubah, di mana semua faktor ini akan sangat-sangat mempengaruhi performance kerjanya, kinerja kerjanya, sangat dipengaruhi. Persahabatannya dipengaruhi. Orang mulai menjauhi dia karena sifatnya, moodnya berubah dan tidak ada orang yang dapat memprediksi seperti apa ia akan ada pada hari itu. Sekalipun jam 6 pagi. Saya pernah bertemu dengan supervisor saya seperti ini. Jam 6 pagi marah. Mau pulang kerja juga marah. Siang marah. Pagi, siang, malam marah. Ribut terus. Kata-kata kutukan, menghina Tuhan, blasphemy sepanjang hari. Nah sekarang tergantung kita bagaimana cara kita menanggapi orang-orang seperti ini. Apakah kita mengizinkan orang tersebut hidup di bawah kulit kita? Do we let them live under our skin? We have the power to reject those trash. Kita punya hak untuk menolak itu. Jika semua faktor eksternal yang dialaminya setiap hari tetap sama. Jalanan freeway 101 tetap macet, freeway 5 tetap macet, freeway 10 tetap macet, dan sebagainya. Jika semua yang terjadi ini berada di luar kontrolnya, supervisor yang marah-marah berada di luar kontrolnya. Bukankah sebaiknya ia mengambil pendekatan yang berbeda? Why don't you take a different approach? Misalnya keluar rumah lebih dini untuk menghindari kemacetan agar ia dapat mengendarai kendaraannya lebih santai. Kita tahu bahwa kekhawatiran biasanya terjadi selama periode suasana hati yang negatif. Jika hati kita sudah negatif, mau keluar rumah pikiran sudah negatif. Ini sangat mempengaruhi level kekhawatiran kita. Dan ada banyak bukti bahwa suasana hati yang negatif menghasilkan respons kekebalan tubuh yang lebih rendah terhadap penyakit dan infeksi.
Karena itu Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Karena hati yang gembira dipenuhi dengan kepositifan berpikir. Jika Bapa Surgawi berpikir serba negatif, sudah barang tentu dia tidak akan mengutus Yesus putra tunggalnya untuk mati di kayu salib. Bagaimana nanti ya kalau orang tidak satu orang pun mau bersedia diselamatkan? Bagaimana ya kalau semua orang menolak Yesus? Bagaimana ya ini dan itu? Yesus nggak jadi mati di kayu salib kalau itu menjadi pemikiran Bapa. Lebih lagi, dia mengetahui segala-galanya ini. Berapa persentase orang menolak? Berapa persentase orang mau menerima? Dia tahu segala-galanya itu. Tapi dia mengambil langkah positif. Yang lalu pernah saya sampaikan, seorang anak muda yang melempar bintang laut kembali ke dalam laut. Lantas orang yang memperhatikannya, seorang tua bertanya, perbuatan yang sia-sia katanya. Lantas anak muda ini berkata, satu bintang laut yang kau lemparkan kembali ke dalam laut akan membuat perubahan bagi bintang laut tersebut. Berbanding terhadap engkau yang hanya menonton tanpa melakukan sesuatu di dalam kehidupan ini. Mari kita bekerja, menghasilkan sesuatu yang produktif dengan pikiran yang produktif, apapun hasilnya. Yang penting pikiran kita positif dalam bertindak, dalam mengambil tindakan, dalam melakukan segala sesuatu yang mendatangkan faedah bagi lingkungan. Jangan pernah berpikir hanya keuntungan bagi diri sendiri. Ini salah pikirannya. Jika kita tenggelam dalam kekhawatiran, maka jumlah waktu total stres yang tubuh dan jiwa kita alami akan meningkat. Dan hal ini akan berdampak negatif terhadap fisik kita. Karena kita sibuk berpikir negatif, khawatir, terus-menerus. Waktu terbuang, kinerja kerja merosot, performance kita itu pasti merosot. Akibatnya kita menjadi marah. Akibat menjadi marah, kesehatan pun terganggu, persahabatan pun terganggu, dan semuanya ini mempunyai efek domino. Hal ini secara efektif meningkatkan jumlah waktu yang kita gunakan untuk memompa hormon stres seperti kortisol ke dalam sistem tubuh kita dan merusak respons kekebalan tubuh kita. Salah satu gangguan fisik yang muncul akibat kekhawatiran jangka panjang adalah timbulnya penyakit jantung koroner. Salah satu implikasi dari peran langsung yang tampak jelas adalah kekhawatiran kronis terhadap kesehatan fisik. Kita harus dapat memperbaiki efek stresor yang muncul sebagai akibat faktor eksternal dengan mengadakan pendekatan dari sisi yang berbeda dengan cara merubah pola berpikir. Roma 12 ayat 2. Jadi adalah salah kalau orang mengatakan psikologi itu adalah ilmu iblis. Dari mana datangnya? Alkitab dipenuhi dengan pola berpikir yang harus dirubah. Ia merupakan konteks daripada pemikiran yang salah diganti dengan yang benar. Ini cara-cara Tuhan Yesus. Ini cara-cara Alkitab yang diadopt oleh ilmu psikologi. Artinya jika kita tidak dapat mengontrol faktor eksternal, maka kita harus merubah cara pendekatan kita terhadap masalah yang ada. Intervensi semacam itu akan membatasi efek kesehatan fisik jangka panjang dari stresor dengan mencegah kekhawatiran kronis dari mempertahankan potensi kognitif dari stresor dari waktu ke waktu. Merubah pola berpikir memegang peranan penting untuk memperkecil efek kekhawatiran kronis terhadap kesehatan fisik kita. Nah, intervensi untuk kekhawatiran patologis ini akan relevan setelah stresor seumur hidup yang umum seperti berkabung, penyakit parah, atau masalah medis, krisis hubungan, masalah keuangan, atau pengangguran, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Atau sebagai bagian dari paket intervensi krisis, bunuh diri, dan sebagainya, yang cepat setelah trauma yang mengancam jiwa dari jenis yang dapat memicu stres, pasca trauma, atau stres akut gejala. Semuanya dapat kita perbaiki dengan merubah pola berpikir.
Dalam hal ini, firman Tuhan bagi orang percaya akan memegang peranan yang sangat penting, yaitu dalam merubah pola berpikir, seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang kedua, sehingga kita dapat berserah sepenuhnya kepada Dia yang memegang hari besok kita. Dengan demikian muncul pertanyaan lain. Jangan khawatir akan hari esok. Apakah itu mungkin? Seperti yang kita baca dalam Matius 6 ayat 34 tadi. Nah, di dalam merubah konteks pola berpikir ini, kita dapat membacanya nanti di dalam Filipi 4 ayat ke-8. Sebagai jawaban dan solusi yang diberikan adalah Filipi 4 ayat ke-8. Nah, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Kita jawab dulu pertanyaan hari ini. Kata Yesus dalam khotbahnya di bukit, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, kata Matius 6 ayat 34. Dan saya katakan tadi, hidup itu adalah anugerah. Menit berikutnya kita belum tentu ada. Kenapa mesti memikirkan, mengkhawatirkan akan hari besok yang kita belum tentu bagaimana? Pikirkan detik ini. Kalau kita sudah memikirkan tentang hari besok yang belum tentu ada, kita lupa untuk menyelesaikan masalah yang ada detik ini. Lupa hidup untuk saat ini. Sayang kan? So, redeem your time di dalam hal ini. Sehingga banyak hal positif yang dapat kita kerjakan di dalam kehidupan kita ini. Untuk ketiga kalinya, Kristus memberikan perintah ini kepada murid-muridnya untuk tidak khawatir. Mengulanginya mungkin karena dia tahu kecenderungan universal manusia untuk melakukan hal yang sebaliknya. Bukan mungkin, dia tahu. Yaitu untuk dengan cemas memusatkan perhatian pada kekhawatiran masa depan daripada berserah kepada Tuhan yang memegang kendali akan hari besok. Yeremia 29 ayat 11, Yeremia 29 ayat 11 dan Mazmur 23. Dalam segmen khotbahnya ini, Yesus mengajarkan murid-muridnya termasuk kita yang membaca firman Tuhan pada hari ini untuk tidak khawatir tentang apa yang akan kita makan, akan apa yang akan kita minum, akan apa yang akan kita kenakan. Kedua hal ini memiliki kebutuhan dasar, bukan dua, semuanya. Bahan pokok, makanan, minuman, pakaian, ya, mewakili kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan pokok manusia. Yesus mendorong para pengikutnya, termasuk kita yang hidup pada hari ini, untuk percaya kepada Allah sebagai penyedia mereka. Dia sumber segala-galanya. Hamba kerajaan yang setia, yang sepenuhnya berkomitmen kepada Raja, tidak perlu khawatir atau terganggu oleh kekhawatiran kehidupan sehari-hari. Ia menciptakan manusia. Ia yang memelihara manusia tersebut. Ia menciptakan binatang. Ia menyediakan segala kebutuhan daripada binatang dan semua ciptaannya ini. Perhatikan saja orang tua yang membesarkan kita sampai pada hari ini. Dia menyediakan segala sesuatu kebutuhan kita waktu anak bayi baru lahir. Begitu menangis, susu datang. Popok digantikan, pakaian digantikan, dibersihkan, dan sebagainya. Tidak perlu khawatir. Orang tua akan memikir sendiri demi kesejahteraan anak tersebut. Demikianlah Bapa kita di surga. Menaruh kepercayaan kita kepada Allah berarti percaya bahwa Ia akan memelihara kita dan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dalam Matius 6 ayat 34 yang kita baca bersama-sama tadi, Yesus memperluas pengajarannya, menantang murid-murid secara khusus untuk tidak khawatir tentang kekhawatiran yang mungkin muncul di masa depan. Ia baru saja mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam doa Bapa kami seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 11. Hamba-hamba kerajaan Allah harus hidup di masa sekarang, hari ini, detik ini, saat ini. Allah memperhatikan hamba-hambanya saat ini, hari ini. Ia memberi mereka makanan dan kebutuhan sehari-hari. Dan apapun yang mereka perlukan untuk hari ini. Mereka tidak perlu khawatir tentang hari besok karena Allah
akan ada bersama mereka menangani segala kekhawatiran di hari ini, di hari besok, dan seterusnya. Jika hari besok telah menjadi hari ini, maka kita akan menyelesaikan segala permasalahan yang telah menjadi hari ini. Itu yang harus kita lakukan setiap hari. Di padang gurun, Tuhan mengajarkan prinsip yang sama kepada orang Israel untuk bergantung kepada Yahweh untuk persediaan hari ini. Dia memberi mereka makanan mana secukupnya untuk menopang hidup mereka pada hari itu. Perhatikan ini. Pada hari itu. Ketika mereka mengkhawatirkan hari esok dengan menyimpan makanan untuk hari berikutnya, apa yang terjadi? Persediaan mana itu akan membusuk. Maka marahlah Musa pada waktu itu. Setiap hari dan setiap langkah umat Allah harus bergantung pada persediaan Tuhan yang setia. Bergantung kepada Dia yang mengetahui kebutuhan kita. Tuhan tahu bahwa kita menghadapi banyak keadaan dan situasi yang dapat menyebabkan kecemasan dan kekhawatiran di dunia yang telah jatuh ini. Jadi bagaimana kita bisa mengikuti perintahnya untuk berhenti mengkhawatirkan hari besok? Besok mau makan apa ya? Besok mau minum apa ya? Mau pakai pakaian apa ya? Aduh, aku mau menikah dengan siapa ya? Aku akan bagaimana ya? Dapat seperti terlalu banyak yang dipusingkan. Melangkah dengan iman, bertanya kepada Tuhan. Jangan lakukan segala sesuatu jika itu berada di luar jalur Tuhan. Kita akan menerima konsekuensi dari ulah dari perbuatan kita sendiri. Dan tidak ada suatu orang pun yang dapat dipersalahkan selain diri sendiri di dalam hal ini. Jadi bagaimana cara kita bisa mengikuti perintahnya untuk berhenti mengkhawatirkan hari besok? Yang pertama, berdoa. Ini pasti. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 tadi memberikan kita senjata yang paling ampuh untuk melawan kekhawatiran. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah. Lihat ya, setelah itu apa yang terjadi dalam ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Setiap kali kita merasa cemas atau khawatir tentang hari besok, kita dapat membawa kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa. Kita dapat hidup pada saat itu, mengakui bahwa Tuhan ada di sana bersama dengan kita dalam hari itu, dalam detik itu. Saat kita memberitahukan kepadanya apa yang kita butuhkan, kita berterima kasih kepadanya atas semua yang telah Dia lakukan. Sikap bersyukur menunjukkan harapan akan penyediaan dan pemeliharaannya yang berkelanjutan. Ketika kita menghabiskan waktu di hadirat Bapa Surgawi, kita mencurahkan keprihatinan kita, Dia menanggapi dengan memberi kita kedamaian supranatural yang menjaga hati dan pikiran kita. Ketika kita ingat untuk berpaling kepada Bapa dalam doa, Dia langsung datang untuk menolong kita pada saat kita melalui saat-saat cemas kita itu. Saat saya dan Lina ada di New York, uang habis, sulit sekali hidup pada waktu itu. Beras 3 kg saya tumpangan tangan, saya orang percaya baru. Kita bisa makan berbulan-bulan lamanya dan beras itu berhenti pada setengahnya. Tuhan memelihara kehidupan kami sampai kami punya uang untuk membeli beras kembali. Kami belajar dari hal-hal seperti ini. Banyak hal yang dapat saya ceritakan di dalam kekurangan, namun penyataan Allah nyata di dalam hal ini. Jadi tidak mungkin mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, tidak mungkin. Setiap daripada orang Kristen harus mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berdoa, salah satu kunci. Yang kedua, mengandalkan kasih karunia Allah. Selain berdoa, yang kedua, mengandalkan kasih karunia Allah. Rasul Paulus menanggung duri dalam dagingnya yang menyebabkan dia sangat cemas. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 7-9. 2 Korintus 12 ayat 7-9. Saya bacakan. Dan supaya aku, Paulus, jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri.
Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus membawa kekhawatirannya kepada Tuhan dalam doa. Ketika masalahnya berkelanjutan, sang rasul mengandalkan Tuhan untuk memberinya kasih karunia untuk meneruskannya. Kasih karunia Allah memberi Paulus kemampuan untuk melihat bagaimana Tuhan dipermuliakan di dalam kelemahannya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab itu jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 10. Seperti beras yang diam di setengah tadi. Tidak ada suatu apapun yang dapat kita katakan selain kita melihat kuasa Tuhan yang bekerja. Karena kasih-Nya kepada kami. Kita dapat menghilangkan kekhawatiran kita tentang hari besok dengan melihat Tuhan bersama kita di masa depan. Saat ini, saat masa depan menjadi saat ini, Dia juga ada bersama kita. Menyediakan kasih karunia yang kita butuhkan untuk melewatinya. Ketika hari besok tiba dan telah menjadi hari ini, Bapa Surgawi juga akan ada di sana dengan kasih karunia untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Cukupkanlah makanan kami pada hari ini. Dia tidak mengatakan untuk 1 tahun ke depan, hari ini. Karena hari besok kita tidak tahu seperti apa. Yang ketiga, selain berdoa, selain anugerah Allah, di dalam hal ini kasih karunia Allah, mendisiplinkan pikiran kita untuk jangan khawatir. Mendisiplinkan pikiran. Harus kita disiplinkan. Setelah berdoa dan menerima damai sejahtera Tuhan, kita harus mendisiplinkan pikiran kita. Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya, after all di sini ya, therefore, kesimpulannya dari segala sesuatu. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan adalah sebuah kata kerja aktif, positif. Pikirkan ini. Jadi secara aktif kita merenungkan itu. Bukan sekedar lewat. Sulit untuk khawatir ketika pikiran kita berpusat pada janji-janji Allah yang benar dan setia. Pemikiran yang malas dan tidak disiplin menghasilkan kekhawatiran. Sebaliknya kita perlu melatih pikiran kita pada firman Tuhan yang mengatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kita perlu berjalan sesuai seiring dengan pikiran Tuhan itu sendiri agar kita tetap nyaman di dalam kehidupan ini. Yang keempat, mengambil tindakan. Kita tidak dapat sepenuhnya berdedikasi kepada Tuhan jika kita mengkhawatirkan hari besok. Jika kita hidup dalam pemikiran yang negatif akibat daripada terus-menerus khawatir, tidak mungkin kita mengambil tindakan yang positif. Nggak mungkin. Pikirannya negatif kok. Mengkhawatirkan hari besok adalah kegagalan untuk percaya kepada Tuhan dan tidak menghasilkan apa-apa. Matius 6 ayat 27-29. Petrus dengan bijak menasihatkan kita sekalian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang terpenting sebagai kunci berikutnya adalah jangan kita pernah mempersiapkan sebuah jawaban, apalagi jawaban yang negatif, dengan menutup diri terhadap sebuah solusi yang diberikan oleh Alkitab, oleh Tuhan. Jika itu kita lakukan, maka tidak ada faedahnya di dalam kehidupan kita 1000 kali pun kita membaca Alkitab, karena kita telah membuat keputusan untuk tetap khawatir. Ini pemikiran yang salah. Orang yang datang ke dokter bertanya, tapi kalau pikirannya menolak apa yang dikatakan oleh dokter dalam bentuk nasihat, tidak gunanya dia pergi meminta petunjuk dari sang tabib. Mematuhi perintah Tuhan untuk tidak mengkhawatirkan hari besok membutuhkan tindakan. Dan apa yang telah kamu pelajari
Filipi 4 ayat 9 ya, satu ayat yang berikutnya. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, contohnya nyata, lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Do it. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sia-sia kalau tidak melakukannya. Jika ketakutan tentang hari besok menguasai kita pada hari ini, pertimbangkanlah untuk melakukan pendalaman Alkitab secara khusus tentang topik yang kita khawatirkan. Kita bahkan mungkin perlu mencari konseling dari seorang pemimpin di gereja atau dari seorang psikolog yang mengerti apa yang ingin disampaikannya, yang berbasis Kristen. Ambil langkah-langkah untuk membuat rencana tindakan Alkitabiah yang akan memadamkan kekhawatiran kita yang tidak berbuah dan merusak. Perintah Tuhan, jangan khawatir tentang hari besok, adalah pengingat yang tajam bagi para hamba kerajaan untuk hidup saat ini dan menaruh kepercayaan mereka kepadanya untuk setiap keadaan dan situasi. Tidak ada kesulitan apapun yang lebih besar daripada Allah kita yang agung. Dia lebih besar, dia mampu menyelesaikan, dia mampu memberi petunjuk dan solusi kepada kita. Mengkhawatirkan hari besok adalah memandang masa depan kita seolah-olah Allah tidak akan ada di sana untuk menjaga kita. Yang sering saya sampaikan adalah burung terlihat lebih besar daripada gunung jika burung terbang di mata kita. Jika fokus kita pada masalah, masalah terlihat lebih besar daripada Tuhan yang jauh lebih besar sesungguhnya. Maka solusi akan hilang. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk hidup dalam hadirat Allah. Satu hari pada satu waktu. One step at a time. Dan menghadapi setiap masalah ketika masalah itu datang. Melalui doa. Bertanya kepada Tuhan. Meminta petunjuk dan tuntunan daripada Tuhan. Bapa surgawi kita akan menyertai kita setiap hari untuk memelihara kita sehingga kita dapat melewati hari itu, detik itu dengan baik. Realita dalam kehidupan nyata menunjukkan kepada kita sekalian bahwa setiap dari kita menghadapi bermacam-macam masalah dalam kehidupan kita sehari-hari yang dapat menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran, bahkan ketakutan. Jika Matius 6:31, apa itu bunyinya? Saya baca sekali lagi supaya jelas. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Dengarkan baik-baik ya. Jika Matius 6 ayat 31 yang kita baca bersama-sama ini benar, yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa jutaan orang tidak punya apa-apa untuk dimakan, untuk diminum, untuk dipakai? Bagaimana cara kita menginterpretasikan ayat yang tertulis dalam Matius 6 ayat 31 dan 32 ini dengan benar? Bagaimana cara kita menginterpretasinya? Dalam kenyataannya kita lihat. Ada homeless. Ada orang kelaparan sampai mati. Dalam khotbah Yesus di bukit. Dengarkan saya baik-baik. Dalam khotbah Yesus di bukit dalam Matius 6 ini, ia berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka nggak ada jaminannya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Matius 6 ayat 31-32. Dalam memahami bagian ini, perhatikan konteks pemikiran ini. Penting bagi kita untuk mengidentifikasikan apa yang tidak diajarkan Yesus dan apa yang Yesus ajarkan. Kita mesti perhatikan baik-baik. Yesus tidak mengajarkan pemberantasan kelaparan dan kemiskinan di seluruh dunia secara ajaib. Bahkan Yesus juga berkata, akan selalu ada orang miskin di antara kamu. Markus 14 ayat 7. Dia katakan, orang miskin selalu ada selama matahari ini bersinar. Dia tidak mengeluarkan janji kosong bahwa setiap orang di dunia akan selalu memiliki bahan pokok kehidupan. Dia tidak pernah janji itu. Dalam khotbah di bukit, Yesus secara khusus berbicara kepada murid-muridnya yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya,
bukan kepada masyarakat umum loh ini. Matius 5 ayat 1-2. Artinya, dia berbicara kepada mereka yang telah berkomitmen kepadanya dan telah menjadikan ajarannya sebagai dasar kehidupan mereka. Mereka yang mengikut Kristus tidak perlu cemas tentang makanan dan pakaian, tentang bahan pokok kehidupan. Mengikut Kristus artinya memiliki iman yang teguh dan sungguh-sungguh kepadanya, yang percaya dari hati yang terdalam dan bukan pada pikiran saja. Mengikut Kristus artinya menjadi pelaku kebenaran firman-Nya dan melakukan itu dengan komitmen dan kesetiaan. Bahkan kepada murid-muridnya, Yesus tidak menjanjikan pasokan makanan, minuman, dan pakaian yang konstan dan tidak terputus. Nggak pernah janji seperti itu. Ia hanya mengajarkan di dalam Matius 6 ayat 32 bahwa Allah di surga mengetahui semua kebutuhan mereka. Pengetahuan tentang kesadaran Allah akan kebutuhan kita dimaksudkan untuk memiliki efek menenangkan dalam hidup kita ini. Tidak ada keadaan di mana kekhawatiran kita dibenarkan. Nggak ada. Kita mungkin kekurangan kebutuhan tertentu untuk sementara waktu, short period of time. Tetapi kita tidak resah, mengeluh, atau menggunakan tipu muslihat duniawi. Kita tahu bahwa ia pasti menyediakannya pada saat yang tepat, dan dia tidak pernah akan terlambat dalam mengulurkan tangannya untuk menyediakan bagi kebutuhan hidup kita. Lihat Yosef, dia ditempatkan pada saat yang tepat untuk menyimpan dalam masa kelimpahan 7 tahun seluruh makanan. Sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, dia dapat mencukupi seluruh kebutuhan hidup rakyat Egypt dan orang di luar itu. Anugerah Tuhan, hikmat Tuhan. Kalau dia tidak berhikmat, tidak ditempatkan Yosef di sana, kelaparan semua orang di Egypt pada waktu itu. Itu gunanya kita hidup dalam hadirat Allah. Rasul Paulus, ini rasul ini ya, adalah contoh seorang anak Tuhan yang kekurangan makanan dan kekurangan minuman berkali-kali, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 27. 2 Korintus 11 ayat 27. Ini pengakuan Paulus. Ini pengakuan Rasul Paulus ini tentang kekurangannya. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. I'm thirsty, I'm hungry, katanya. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Berpuasa terpaksa, nggak ada makanan. Kekurangan fisiknya pada kenyataannya sesuai dengan kehendak Allah. Dari mana kita tahu sesuai dengan kehendak Allah? Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Allah berkata, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, yaitu Paulus, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Bahkan dalam ketidaknyamanannya, Paulus selalu memiliki cukup apa yang ia butuhkan untuk melayani Tuhan. Karena itu saya menentang pengajaran Injil kemakmuran di dalam hal ini. Karena Injil kemakmuran tidak pernah menyelamatkan manusia di dalam hal ini. Atau menyebabkan manusia beriman terus kepada Tuhan. Jika Injil kemakmuran itu terus-menerus diajarkan pada masa kesusahan, orang akan meninggalkan Tuhan itu. Kitab Ibrani menggambarkan orang-orang beriman yang juga mengalami penganiayaan sampai pada titik melarat. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ibrani 11 ayat 36-37. Janji Yesus dalam Matius 6, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukanlah bahwa kita akan selalu memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan untuk merasa nyaman. Hanya saja Bapa Surgawi kita layak untuk kita percayai. Bahkan di masa-masa sulit, Ia tahu, Ia pasti menolong kita yang percaya kepadanya. Apa yang Yesus ajarkan dalam Matius 6 ayat 31-32 adalah bahwa anak-anak Allah tidak memiliki alasan untuk khawatir. Allah mengetahui kebutuhan dan Allah itu baik. Ia tidak akan membiarkan kebutuhan yang benar tetap tidak terpenuhi. Tetapi ia akan dalam pemeliharaannya dan pada waktunya memperhatikan kesejahteraan anak-anaknya.
Yesus juga mengajarkan murid-muridnya untuk memprioritaskan hidup mereka. Mereka harus menempatkan hal-hal kekekalan di atas kebutuhan duniawi mereka sendiri. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, hal yang eternal. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal kebutuhan pokok dalam kehidupan kita ini. Matius 6 ayat 33. Utamakanlah Tuhan. Berusahalah untuk menjalani kehidupan yang kudus. Dan semua hal ini, yaitu kebutuhan duniawi selama kita hidup di dunia ini, dan kebutuhan materi yang kita butuhkan sementara di dunia ini, akan diberikan kepada kita oleh Allah yang hidup ini. Allah yang memegang kendali mutlak akan memastikan bahwa kita memiliki semua yang kita butuhkan untuk kebaikan kita sendiri dan kemuliaannya. Bagaimana kita mendefinisikan kebutuhan seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan subjektif murni, dipengaruhi juga oleh pola berpikir kita yang dipengaruhi oleh dunia di mana kita hidup. Yesus menyebutkan makanan, minuman, dan pakaian sebagai bahan kebutuhan pokok kita, dan hal ini penting. Penting untuk membiarkan Tuhan menentukan kebutuhan kita. Dia akan menentukan apa yang terbaik bagi kita. Ada banyak kasus kemelaratan dan kekurangan di dunia ini. Namun tidak satupun dari mereka yang merupakan akibat dari kegagalan Tuhan untuk menepati janjinya. None of those. Pada tingkat individu secara pribadi, beberapa orang kekurangan makanan dan pakaian seperti akibat daripada perjudian, salah sendiri. Kemabukan, salah sendiri. Kemalasan, salah sendiri. Ketamakan, keserakahan, dan lain-lain yang merupakan faktor kesalahan sendiri. Pada tingkat pribadi itu, pada tingkat nasional, bahkan lebih banyak orang menderita yang menderita kekurangan karena pemerintah yang tidak kompeten, pemimpin yang korup, atau perang yang tidak adil yang mencelakakan begitu banyak rakyat. Allah tidak bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan seperti itu. Dapat dipelajari dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Dalam konklusi saya, closing statement saya dalam bentuk summary ini, Allah itu baik dan selalu baik dan tidak pernah berubah kebaikannya. Dia tahu kebutuhan kita dan dia sangat mampu menyediakannya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda. Ya benar. Dan sekarang telah menjadi tua. Ya enggak tua-tua sekali lah saya. Oke. Jangan lihat saya sampai gitu dong. Kasihani saya dong. Tua tapi enggak terlalu tua lah. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Enggak pernah. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Janji Tuhan bahwa Ia menyertai kita adalah sumber kepuasan kita seperti yang tertulis dalam Ibrani 13 yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, ini janji ini. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kekhawatiran yang berlebihan akan menimbulkan ketakutan, dan ketakutan itu berasal dari ketidaktahuan. Pada saat kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu sendiri yang akan memerdekakan kita dari segala bentuk kekhawatiran ataupun ketakutan apa saja bentuknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setiamu ya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami yang tidak layak menerima kehidupan itu melalui pengorbananmu di kayu salib. Engkau rela mati bagi kami, maka kami tahu juga demi kasih-Mu kepada kami, Engkau tidak pernah melupakan kami sedetik pun di dalam kehidupan kami. Kami percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Buka pintu hati kita selebar-lebarnya. Terima berkat Tuhan. Kiranya Bapa yang penuh dengan kasih sayang itu menyinari wajahnya atas kita sekalian. Sehingga kita dapat menjadi terang dunia dimanapun kita berada. Ia akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau pada saat engkau masuk. Diberkatilah engkau pada saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu.
diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu. Apa saja yang kau kerjakan yang sesuai dengan kehendak Allah akan diberkati dan Tuhan dipermuliakan. Kiranya kita dapat membuka lembaran waktu kita dengan hikmat marifat daripada Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Semua kita yang menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.